Halo semua, di video kali ini saya akan membahas topik 2024. Apakah akan menjadi tahunnya saham? Materi ini saya buat di minggu pertama bulan Januari. Pada waktu itu ya, baru satu minggu nih, baru masuk satu minggu setelah bulan Desember, asing net buy 1T. IHSG sudah all time high baru di 7359. Kemudian rencana pemangkasan suku bunga kembali digaungkan, kurs rupiah menguat terhadap US dollar meskipun di akhir Januari jadi 15,8 lagi. Harga minyak juga turun gitu. Nah, semua hal ini pada awal tahun adalah sentimen positif. Sekalipun di pertengahan akhir Januari berubah, tapi kan tidak berarti akan jelek untuk sisa akhir tahun. Nah, semua sentimen saya sebut tadi itu sentimen yang positif untuk saham. Pertanyaannya, apakah 2024 bisa menjadi tahunnya saham? Kalau kita lihat atau kita review secara historis ya, sebetulnya IHSG 3 tahun terakhir ini bisa saya kategorikan sebagai cukup baik gitu. 2021 naik 10%, 2022 naik 4%, 2023 naik 6%. Kalau kita bunga berbunga gitu ya, atau gampang ditambahin aja gitu. Nah, itu mungkin naiknya 21,6%. Kita bagi 3, 7% gitu. Angka ini lebih bagus daripada deposito, lebih bagus daripada kupon obligasi yang terbit di 3 tahun belakangan ini. Karena yield Sun yang 7% memang sempat, tapi lebih seringnya di bawah 7. Nah, jadi kalau dia 3 tahun 21,6%, bisa dikatakan IHSG ini cukup bagus. Tapi ada tapinya gitu ya. Kalau kita invest di saham langsung, ataupun beli reksadana saham, sebagian dari Anda mungkin kok merasa gak ada tuh 3 tahun naik 21%. Mana ada. Uh, Indeksnya sudah all time high. Kok reksadana saya belum gitu. Bahkan mungkin masih 5 atau 10% dibandingkan posisi all time high-nya. Padahal kalau kita cek portfolionya juga saham-saham yang liquid atau saham-saham blue chip gitu. Memang benar sih Bapak Ibu. Kalau kita lihat 4 bank kita ya, BCA, BRI, Mandiri, sama BNI, harganya sudah all time high baru lagi. Mandiri sudah 6.600, BCA sudah 9.394, BRI juga sempat 5.859, dan kalau kita lihat Bank BNI juga terus mencetak kenaikan harga. Tapi ya itu hanya 4 bank ini. Kalau yang lainnya belum. Kalau Bapak Ibu lihat harga saham Astra, harga saham Gudang Garam, harga saham blue chip yang lain itu turun, bahkan turunnya ada yang puluhan persen. Nah, eh, 4 saham bank naik, tapi saham blue chipnya yang turun ini juga tercermin ketika kita melihat indeks-indeks yang lazim digunakan sebagai benchmark ya. Misalnya LQ45, ADX 30, Sri Kahati untuk reksadana yang konvensional, ISI untuk reksadana syariah, indeks saham syariah Indonesia, sama kita lihat rata-rata reksadana saham. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021, IHSG-nya 10%, ya. Tapi selain ISI, reksadana saham, LQ, Sri Kahati, semuanya jelek. Bahkan negatif. 2022, waktu IHSG-nya 4%, isinya 15. Wah, tahun ini indeks saham syariah berjaya gitu. Sri Kahati juga 14%. Tapi LQ, ADX 30, bahkan bisa dibilang negatif. Kemudian rata-rata reksadana saham juga negatif pada tahun itu. 2023, IHSG-nya 6%. Isinya negatif. LQ sama IDX 30 naik, tapi uh, cuma cuma LQ45 hampir setengahnya IHSG, IDX 30 bahkan di bawah. Kemudian Sri Kahati juga kenaikannya di bawah IHSG. Biasanya Sri Kahati ini cukup sering mengalahkan IHSG, cuma dia terakhir kali menang tuh 2022. 2021 sama 2023 kalau reksadana saham minus 5%. Kenapa sih Pak 2021, 22, 23 itu uh, antara IHSG sama indeks saham yang liquid itu bedanya bisa begitu jauh? Nah, kita review satu-satu ya. Nah, 2021 waktu IHSG plus 10,8%,
itu LQ IDX 30 Sri Kahati negatif atau mendekati negatif. Isi naik 6,5 gitu. Kalau kita ingat-ingat kembali, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah berinvestasi dari tahun 2021, 2021 itu adalah tahun ketika dalam konteks investasi ya, rasionalitas atau bahasa kasarnya otaknya nggak dipakai gitu. Kenapa? Karena waktu itu demam digital sama teknologi. Startup nggak jelas, ya, emiten yang cuma menempelkan embel-embel tag gitu di dalam bisnisnya, itu modal presentasi aja. Ya, mungkin dengan karyawannya yang lulusan daripada luar negeri yang terkenal gitu ya. Itu bisa dapat pendanaan. Yang penting kata-katanya digital, big data, revolusioner, mengubah cara kerja segala macam. Jadi pada waktu itu orang juga kayak bagi duit itu sampai sebut angel investor karena menempatkan dana ke perusahaan yang mungkin kredibilitasnya tidak begitu bisa dipegang, dan dana yang diberikan juga nggak kecil loh Bapak Ibu. Bukan ratusan juta, bukan MM-an, puluhan bahkan ratusan miliar gitu. Nah, pada waktu itu andalannya hanya embel-embel digital. Ya, tidak semuanya gagal. Yang berhasil eh, atau bertahan lebih tepatnya. Karena kalau berhasil itu sudah cetak laba. Yang bertahan masih ada sampai sekarang. Tapi yang kolaps itu saya kira mungkin lebih dari 70% pada waktu itu sampai sekarang sudah tidak bertahan. Nah, saham juga sama, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi emiten startup gitu ya. Kalau saham misalnya dibilang, oh ini saham digital. Pada waktu itu sampai dibilang saham digital bagaimana? Sektor digital bagaimana? Itu naiknya sampai ratusan persen, padahal perusahaannya masih nggak cetak laba. Atau baru rencana mau masuk ke sektor digital. Nah, pada tahun tersebut ketika IHSG naik 10%, yang mendominasi kenaikan itu adalah sektor teknologi. Jadi di tahun 2021 saya ingat Bursa Efek Indonesia membuat kategori indeks baru, yaitu teknologi. Saham blue chip 4 bank besar, waktu itu saya ingat sama sekali nggak dilirik. Ya, bahkan harganya turun. Jadi ya kalau kayak BCA turun dikit lah. Tapi kalau nggak salah nggak turun, tapi naiknya nggak seberapa. Jadi 4 saham bank besar itu waktu itu sama sekali nggak dilirik. Kayaknya pada waktu itu zaman akan berubah ke digital, sehingga yang old school itu ditinggalkan. Eh, Kemudian eh, bukankah Goto dan Bukalapak masuk ke ADX 30 LQ45? Oh ya betul, mereka memang masuk. Masuknya via fast track ya. Dan ketika masuk itu harganya lagi tinggi-tingginya, pada bulan Desember harganya jatuh. Sehingga turunnya itu kebagian di LQ45 ADX 30, tapi pas naiknya nggak kebagian gitu. Nah, pada waktu itu di tahun 2021 eh, sektor teknologi terus terang kalau mau diambil fundamentalnya untuk dimasukkan dalam portofolio reksadana itu sangat sulit. Kenapa? Karena untuk reksadana dengan pendekatan value, ya kalau PE ratio-nya 50, 80, 100 kali atau bahkan negatif, ya nggak mungkin kita masukkan dalam portfolio gitu. Jadi pada waktu itu ketika saham teknologi rally, uh, cukup banyak reksadana saham yang ketinggalan. Nah, kalaupun akhirnya mereka masuk Goto, Bukalapak karena saham tersebut masuk ke dalam LQ45 DX 30, tapi pada saat masuk itu sudah harganya tertinggi, tinggi-tingginya. Dan pada bulan Desember kan harganya crash. Sehingga itu juga menarik performance daripada reksadana yang mungkin joinnya agak belakangan. Nah, di tahun 2022, ya, itu 2021 nih, demam teknologi, otaknya nggak dipakai. 2022 ini IHSG-nya plus 4, isinya plus 15%. Ya. Kalau di tahun 2021 indeksnya plus 10%, isinya juga agak bagus plus 6,5. Kenapa? Karena waktu saham teknologi itu baru IPO masuk ke dalam sektor syariah, sehingga naiknya masih kebagian. Tapi pas dia join LQ-nya sudah tinggal kebagian turunnya aja gitu. Nah, kalau 2022 ini uh, otak kembali dipakai. Jadi kalau 2021 nggak pakai otak, 2022 rasionalitas kembali digunakan. Karena saham-saham teknologi berguguran pada akhir 2021, kemudian di 2022 juga jatuhnya parah sekali, akhirnya orang back to basic.
beli saham yang valuasinya murah, yang fundamentalnya bagus. Perusahaan-perusahaan dengan embel-embel digital tidak lagi laku gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu orang back to basic, saham-saham blue chip yang waktu itu ketinggalan akhirnya naik. Kemudian apa namanya? Setelah saham blue chip naik, rotasi ke sektor yang valuasinya murah. Nah, pada saat hal itu berlangsung, tiba-tiba kita dikejutkan dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Perangnya perang betulan, bukan perang dagang Amerika sama China yang cuma saling ketak, saling membatasi ekspor dan segala macam. Ini perang betulan ya, benar-benar rudal diledakkan, peluru ditembakkan seperti itu. Nah, blessing in disguise-nya pada saat terjadi perang Rusia Ukraina ini harga komoditas melambung dan kebetulan Indonesia itu dikenal sebagai negara ekspor komoditas. Jadi kita diuntungkan. Nah, isi kenapa bisa di atas IHSG? Di isi memang ada teknologi. Sehingga pada saat teknologi jatuh di 2022 dia kena. Uh, Dia tidak ada bank. Waktu saham bank rally dia juga ketinggalan. Tapi karena tidak ada bank, komposisi sektor energinya besar di sana. Nah, jadi ketika harga saham batu bara to the moon waktu itu dan persentase sektor energinya lebih besar, kenaikan isi itu lebih tinggi dibandingkan IHSG pada tahun tersebut. Nah, di LQ45 ADX30 kasihan sektor teknologi yang crash di Desember, penurunannya berlanjut di sepanjang 2022. Ya, jadi waktu lagi naik nggak kebagian, waktu masuk itu turun di bulan Desember, kemudian di tahun 2022 kebagian turunnya aja. Jadi itu yang membuat Sri Kahati, yang membuat IDX 30 sama LQ45 itu minus. Seperti itu. Nah, kalau Sri Kahati nggak kebagian, kenapa? Karena Sri Kahati itu dia bobot blue chipnya banyak, terutama perbankan, dan kemudian dia itu mengeksklud perusahaan yang rugi. Jadi dia beruntung sektor teknologi nggak masuk ke sana. Sehingga apa namanya waktu saham blue chip naik, kenaikannya lebih tinggi daripada yang lain, walaupun dia mungkin tidak ada saham batubara di situ. Nah, tapi kalau misalkan kita keluarkan Gotoh, Bukalapak daripada IDX 30 LQ45, maka kinerja antara dua indeks tersebut dengan Sri Kahati supposed to be 11-12. Ya, jadi sektor teknologi itu dragging down LQ45 dan IDX 30 di tahun 2022. Nah, itu juga yang mungkin menyebabkan reksadana saham itu negatif rata-ratanya. Walaupun saham blue chip positif. Kenapa? Karena ya sebenarnya terbagi sih. Kalau yang bagus ya memang stock pickingnya bagus. Tapi kalau yang jelek mungkin mereka masuk sektor teknologinya terlambat sehingga kebagian cuci piring di teknologi. Seperti itu. Nah, tapi di 2022 saya melihat terbagi dua kubu ya. Kalau 2021 overall reksadana saham kalah sama IHSG. 2022 kalau yang stock pickingnya bagus, valuasinya bagus, pendekatan fundamentalnya bagus, dia harusnya cukup outperform dibandingkan reksadana yang cuma ngikutin indeks. Nah, kemudian 2023 yang baru saja kita akhiri, 2023 itu IHSG plus 6,16%. Nah, kali ini semua indeks kalau kita lihat ya, LQ45, IDX 30, Sri Kahati, isi itu di bawah rata-rata. Ya. Bahkan reksadana itu minus 5,21%. Kenapa ya 3 tahun terakhir ini begitu sulit mengalahkan IHSG ya? Hanya isi yang berhasil di tahun 2021 dan 22. Sorry, 2022, 21-nya dia kalah kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat 2023, itu mirip dengan 2021 khususnya 3 bulan terakhir. Jadi Januari sampai September so far so good. Kalau kita berinvestasi saham dengan pendekatan fundamental berdasarkan valuasi, supposed to be Januari sampai September hasilnya bagus di atas IHSG. Tapi sejak kalimat higher for longer di bulan September, jadi kalimat higher for longer itu keluar daripada pejabat bank sentral waktu itu, di mana waktu itu secara umum pelaku pasar sudah memprediksi bunga akan turun. Kalimat higher for longer itu artinya bunganya akan naik dan akan naiknya lebih dan turunnya akan lama lagi gitu. Itu membalikkan semuanya.
net buy jadi net sell, ya. Yang net sell nggak cuma saham, obligasi juga ikut-ikutan net sell. Return positif selama 9 bulan dihapus semua di dalam waktu 2 bulan. Nah, kemudian di bulan November Desember seperti ada keajaiban IHSG naik lagi dan naiknya sangat cepat sekali. Tapi kalau kita lihat lebih detail, kenaikannya itu terkonsentrasi pada grup Barito, spesifik pada saham Cuan, TPIA, BRPT sama Brand. Nah, kenaikan 4 saham ini mirip sama demam digital di tahun 2021. Ada yang fundamentalnya jelas, ya, artinya ada keuntungan, ada usahanya. Uh, ada juga yang baru IPO kayak Cuan, tapi valuasinya sangat tidak masuk akal. Ya. Kalau demand digital itu perusahaannya masih belum untung, valuasinya sudah tinggi. Kalau ini sudah untung, tapi valuasinya terlalu tinggi, gitu. Nah, bedanya kalau misalkan dulu sektor teknologi waktu naik nggak masuk ke indeks, sudah di atas baru fast entry masuk. Kalau ini BRPT sudah menjadi anggota LQ dan IDX 30, TPIA sudah menjadi anggota LQ 45. Ya, jadi ini kayak waktu naik sudah ikutan. Nah, akibatnya kalau kita lihat yang pulih terakhir di 2 bulan terakhir 2023 itu reksadana atau indeks LQ45 ada X30. Ya. Nah, kalau di reksadana saham, eh, pertimbangan untuk membeli saham grup Barito itu bisa saja ada karena mereka masuk dalam anggota LQ dan IDX 30. Tapi karena valuasi yang terlalu tinggi, setahu saya mungkin bukan menjadi pilihan utama para manajer investasi. Nah, untuk itu kalau reksadananya tidak memasukkan grup Barito pada portfolionya di tahun 2023, kebanyakan masih belum pulih, artinya all time high-nya masih lebih tinggi daripada posisi akhir tahun, bahkan mungkin yang turun juga masih ada. Nah, kalau 3 tahun terakhir seperti itu. Pertanyaannya bagaimana dengan 2024? Apakah tahun ini bisa menjadi tahunnya saham? Katakan bisa jadi tahunnya saham. Pertanyaannya, reksadana saham bisa perform nggak? Jangan cuma IHSG-nya naik, reksadana sahamnya nggak naik gitu. Karena sudah 3 tahun terakhir terbukti secara umum ya, rata-rata ya. Jadi saya tidak menunjuk kepada suatu perusahaan tertentu, kenaikan rata-rata reksadana saham di bawah IHSG. Ya, kalau yang stock picking-nya bagus, mungkin dia bisa di atas. Tapi kalau secara umum rata-rata di bawah. Nah, kalau kita lihat proyeksi wajar indeks di 2024 itu adalah 8.100. Dengan asumsi penutupan IHSG tahun lalu 7.300-an, maka akan ada potensi kenaikan mungkin 8 sampai dengan 9%. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan seperti itu, bisa kita katakan tahun ini menjadi tahunnya saham. Apa yang kira-kira mendukung? Yang pertama, inflasi di Indo sama inflasi di Amerika sudah semakin terkendali, ya, semakin mendekati target. Nah, hal tersebut akan apa namanya? Hal tersebut akan mempercepat penurunan suku bunga, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Jadi inflasi terkendali dilanjutkan dengan penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga akan menjadi sentimen positif. Kemudian kampanye pilpres dan pemilihan legislatif itu akan meningkatkan konsumsi. Kenapa? Karena pembagian bansos. Nah, kalau misalnya ada pembagian bansos, konsumsi akan meningkat. Nah, itu juga diharapkan membuat pertumbuhan ekonomi bisa terjaga. Nah, itu kira-kira 3 faktor yang mendukung IHSG ke 8.100. Nah, tapi yang membedakan ya, kita tidak ada tema yang kuat. 2021 meskipun seperti bubble digital, 2022 komoditi. Nah, 2023 waktu itu terus terang tidak ada tema juga. 2024 ini menurut saya juga sama. Belum ada tema yang kuat. Jadi belum ada satu story gitu. Kita sekarang memang sedang hilirisasi, tapi saya tidak melihat itu menjadi alasan dana asing berbondong-bondong masuk gitu. Nah, karena tidak ada satu tema yang mendominasi, maka kalaupun ekonominya pulih, itu akan terjadi di semua sektor, terutama bagi emiten yang bisa memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Nah, kalau dalam kondisi demikian,
ketika tidak ada tema khusus, biasanya yang akan diuntungkan itu saham perbankan. Kenapa? Karena saham perbankan itu mencerminkan pertumbuhan ekonomi, terutama yang 4 bank besar itu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan portofolio misalnya di reksadana saham Panin saat ini, kebanyakan daripada atau sebagian besar dari portfolio mereka bobotnya adalah di sektor perbankan. Meskipun ya kadang-kadang valuasi yang murah juga kadang-kadang menentukan. Gitu. Nah, apakah mungkin akan terjadi konsentrasi di sektor tertentu? Jadi indeksnya ke 81 tapi terkonsentrasi di satu sektor atau satu grup yang mungkin kebanyakan fund tidak punya sehingga ketinggalan. Ya, hal tersebut mungkin-mungkin aja gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau diperhatikan dari tahun ke tahun, eh, kenaikan tinggi pada sekelompok saham yang satu grup gitu ya, biasanya itu tidak bertahan lama. Dan siklus itu biasanya, ya sekali lagi biasanya, berakhir ketika saham-saham tersebut sudah masuk ke dalam LQ45 atau IDX 30. Atau kalau yang levelnya internasional masuk ke indeks MSCI. Jadi ketika sudah masuk, biasanya sudah ada buyer gitu. Kalaupun harganya naik tinggi, itu kan kalau transaksinya cuma sesama teman-teman sendiri, nggak ada untungnya. Tapi ketika masuk ke dalam suatu indeks dan mendapatkan minat dari investor asing di luar negeri yang membeli saham bukan pertimbangan fundamental tapi bobot di indeks, nah itulah pada saat itulah ada buyernya gitu. Nah, setelah itu biasanya sudah akan berhenti. Baru kenaikannya alami mengikuti kinerja daripada perusahaannya. Nah, jadi akhir kata, kalau boleh saya simpulkan untuk 2024, penurunan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di 2024 ini diharapkan bisa menjadi sentimen positif, sehingga 2024 ini tidak hanya menjadi tahunnya obligasi, tapi juga menjadi tahunnya saham. Nah, untuk volatilitas memang akan selalu ada. Jadi, untuk Bapak Ibu yang berinvestasi, eh, sangat disarankan untuk melakukan diversifikasi dari sisi penempatannya, dan kemudian timing investasinya juga dilakukan pembelian secara berkala. Semua saham-saham yang disebut dalam pembahasan kali ini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.